Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat solih dan solihah semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun saat ini kita dalam kondisi wabah. Mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah segera mengangkat wabah ini, dan semoga dengan adanya wabah ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ya, kita kembali lagi dalam program channel Minhajul Muslimin ya. Kali ini saya akan membawakan materi dengan topik Al-Mulk atau stalking akun medsos idolamu. Stalking adalah tindakan memata-matai akun sosial media seseorang tanpa diketahui oleh pemiliknya. Pernah melakukan hal konyol ini kan? Kira-kira akun sosial media siapa sih yang kamu intip dan membuat kamu kepo setengah mati? Meskipun sah-sah saja sih melakukan hal ini, hingga menghabiskan waktu berjam-jam tanpa terasa, tetapi apakah aktivitas stalking media sosial seseorang membawa manfaat bagi dirimu? Atau hanya sekedar main-main? Alih-alih ingin kepo dengan seseorang, kamu malah terjebak mencari tahu lebih dalam sampai tidak terasa sudah tengah malam, dan akhirnya kamu pun tertidur pulas, bahkan dalam keadaan belum berwudu dan berdoa. Subhanallah, muslimah zaman sekarang rupanya punya amalan sendiri sebelum tidur ya. Bermain gadget memang hal mengasihkan. 1-2 jam tidak akan membuatmu lelah. Tahu-tahu waktumu sudah habis. Bukan hanya itu, kegiatan ini akan membuat seseorang kecanduan. Jika hari ini kamu memulai, esok kamu pasti akan mengulanginya lagi. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi pada 1-2 muslimah saja loh. Bahkan terjadi pada banyak orang. Maka alangkah baiknya mulai sekarang ubah rutinitas itu dengan kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Salah satu surah yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur adalah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk menceritakan tentang siksa di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur karena keagungan makna di dalamnya. Sedangkan beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa membaca surah Al-Mulk bermanfaat melindungi kita dari siksa kubur merupakan hadis yang lemah. Meskipun banyak ditemukan hadis-hadis yang menjelaskan hal serupa, tetapi kita perlu berhati-hati dan menelusuri kesohihannya. Untuk mendapatkan faidah dari surah Al-Mulk, dianjurkan membacanya setiap malam sebelum tidur. Bukan dibaca saat kamu ingin saja, bukan juga dibaca saat mood kamu bagus saja, melainkan dibaca dengan istiqomah dan mengimani makna yang terkandung di dalamnya. Kenapa sih bermain media sosial lebih menarik bagimu? Pertama, mungkin karena kamu lebih suka curhat di media sosial ketimbang curhat pada Allah di sepertiga malam terakhir. Punya masalah sedikit, statusmu panjang mengular. Menariknya di mana? Kamu butuh tanggapan teman-temanmu, meskipun kebanyakan justru tidak memberikan solusi dan malah membuat masalah menjadi semakin rumit. Tapi, ya ini poin yang sangat menarik yang bisa membuat hampir semua orang senang sekali bermain media sosial ketimbang mengerjakan amalan-amalan solih. Yang kedua, media sosial jadi tempat kepo ternyaman. Kamu bisa stalking akun medsos tetangga sebelah, akun kakak kelasmu, bahkan akun dosenmu sendiri. Sosial media jadi tempat kepo paling menarik, sehingga benar-benar bisa membuat kamu betah. Yang ketiga,
melihat kehidupan orang lain memang menjadi daya tarik tersendiri. Parahnya, kadang membuat kita iri dan akhirnya mengharapkan hal serupa. Padahal, kebanyakan orang berakting loh di media sosial. Mereka terlihat baik-baik saja, padahal di balik statusnya yang begitu happy, justru ia sedang mendapatkan banyak masalah. Tidak perlu iri dengan kehidupan orang lain di media sosial, sebab hidupmu jauh lebih menarik untuk diperhatikan, benar kan? Alasan lain kenapa bermain media sosial lebih menarik ketimbang beribadah, karena bisa membuatmu lalai, karena setan senang melihat hamba-hamba Allah menyimpang dari aturannya. Setan sedang mencari teman supaya bisa sama-sama melakukan maksiat. Jika dipikir, beribadah menjadi sangat berat disebabkan karena kita terlalu mencintai kehidupan dunia. Kita tidak rela meninggalkannya sebentar saja. Padahal, bukankah akhirat tujuan utama kita? Ketika kita berpikir kita layak masuk surga, lantas amalan apa yang membuat kita pantas mendapatkannya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.